Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Maharani, Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri. Baik, di sini kita akan membahas tentang soal dari nilai eksak dan integral Riemann. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ke contoh soal. Contoh soal ini ada satu, tetapi diselesaikan dengan dua cara, yakni integral lipat 2 atas persegi panjang atau kita sebut dengan nilai eksak, dan integral Riemann. Oke, yang pertama dengan integral lipat 2 terlebih dahulu. Jadi hitung integral 0 sampai 8, integral 0 sampai 4 seper 8, 32 min 4x plus x kuadrat dx dy. Kita jangan bingung ke soal ini, kita kerjakan dulu yang dx nya. Berarti penyelesaian, perhatikan bahwa integral lipat ini berpadanan terhadap integral lipat 2. Terus kita kerjakan ini, seper 8 integral 0 sampai 4, 32 min 4x plus y kuadrat dx, kita integralkan menjadi seper 8 32x min 2x kuadrat plus y kuadrat x. Jangan lupa batasnya 0 sampai 4. Terus kita sudah pernah belajar integral ya, sama ini integral, berarti kan kita sudah tahu bahwa kita sudah pernah mengintegralkan, berarti kita bisa mengerjakan. Oke, terus ini 32 kali 4 hasilnya 128, 2 kali 4 kuadrat 32 plus 4y kuadrat, hasilnya ini seper 8 96 plus 4x kuadrat. 8 sama 96 ini bisa dibagi, berarti hasilnya 12, terus plus seperempat y kuadrat. Berarti ini hasilnya untuk integral yang pertama yang dx. Selanjutnya yang integral yang kedua, integral lipat yang diminta mempunyai nilai integral 0 sampai 8, yang hasilnya integral pertama ini dimasukkan ke sini. Jangan lupa dy nya, terus hasilnya diintegralkan, berarti 12y plus y pangkat 3 per 12. Jangan lupa juga batasnya 0 sampai 8. 12 kali 8 96 plus 8 pangkat 3 512 per 12. Terus kita samakan penyebutnya menjadi 12, hasilnya 1664 per 12. Terus kita sederhanakan lagi menjadi 138 8 per 12. Next ke perhitungan integral Riemann. Hampiri double integral R x y dA dengan fx, y nya 32 min 4x plus y kuadrat per 8, dan R sama dengan x, y, x nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4, x nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 8. Oke, untuk gambar grafik fungsinya seperti ini. Oke. Terus yang bagian alasnya yang tipis ini, abu-abu ini, terus saya perjelas lagi ke gambar di sampingnya. Ya, seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Oke, lanjut. Penyelesaian titik-titik contoh yang diperlukan, dan nilai-nilai yang berpadanan dari fungsi itu adalah sebagai berikut. Ini x1, y1 nya sama dengan 1,1. Lah, asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Kita mengambilnya yang kotak alasnya itu bagian titik pusatnya. Nah, titik pusatnya ini yang bagian x nya ini ketemu nilainya 1, sumbu y nya juga 1, berarti x1, y1 nya ini berarti 1,1. Kita cek, loh benar. Terus kita lanjut, x2, y2 nya ini, x nya 1, y nya 3, berarti 1,3.
Oke, begitu seterusnya sampai X8, Y8. Terus ini Fx1, Y1 sama dengan 29/8. Kok bisa 29/8? Kita cek dulu. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya X1, Y1 nya kan 1,1. Terus kita masukkan ke dalam fungsi ini 32 min 4 kali 1 kan ini 4, 32 kurangi 4 28 plus y nya tadi 1 kuadrat, 28 tambah 1 29/8, 29/8, dan seterusnya sampai f x8, y8. Caranya juga sama, tenang saja. Oke, selanjutnya, jadi karena delta AK nya sama dengan 4. Kok sama dengan 4 ini dari mana? Dari sini ya, karena ini diambil dari luas alas kali tinggi, yang mana tingginya itu diambil dari titik tengah. Maksudnya saya mengambil satu kotak alas ini loh, satu kotak alas ini kan, ini titiknya tengah, titik pusatnya ini kan 1 kan, ini kan alasnya, ini tingginya ya, alasnya ini berada di 2, y nya ini tingginya ini juga 2, berarti 2 kali 2 kan 4. Tapi diambilnya ini terserah mau ambil yang mana, tapi saya mengambilnya ini yang sederhana saja. Boleh kok yang ini, yang kedua, kotak alasnya yang kedua kan, ini kan 2 ya, 2, terus ini y nya 4, berarti 2 kali 4 8. Saya ambil yang sederhana saja, yang 4 ini. Terus ini fungsinya kita masukkan, kan delta AK nya ini kan sudah diketahui ya 4, terus ini kita turunkan, kita masukkan. Terus ini fxk, yk nya ini kan dari sini diperolehnya kan 29/8 ditambah 37/8 dan seterusnya sampai fx8, y8. Nah, ini dalam kurung ini dijumlahkan menghasilkan 360 kan, 4 dan 8 ini kan bisa dibagi ya, ini 1, ini 2, 360 bagi 2 menghasilkan 180. Ini untuk perhitungan integral Riemann. Nah, integral lipat 2 tadi atau nilai eksaknya tadi kan 138, 8/12 kan hasilnya, yang integral Riemann ini menghasilkan 180. Jadi kesimpulannya dari perhitungan kedua cara di atas, yakni karena pada saat menghitung dengan definisi yang kita hitung adalah balok, sedangkan bentuk yang sebenarnya bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya itu membentuk kurva, sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Dan sesuai definisi dari Riemann, yaitu formula yang dipakai adalah luas alas kali tinggi, di mana tingginya itu dipakai adalah titik tengah, sehingga jelas di situ bahwa ada selisih volume yang harusnya dari gambar yang sebenarnya dengan balok yang utuh. Nah, dari selisih itulah yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan nilai eksak dan Riemann. Oleh karena itu, semakin banyak partisi, maka semakin mendekati perhitungan nilai eksaknya. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.